Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paranopal Sormin, Ketua dari kelompok 3 dari kelas A2. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama dan tugas-tugas dari kelompok saya. Yang pertama, Paranopal Sormin sebagai pemateri pertama. Yang kedua, Arini Febrianti sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Siti Maulida Rahma sebagai pemateri ketiga. Yang keempat, Aprilia Ningsi sebagai pemateri keempat. Yang kelima, Adelia Putri Arahab sebagai pemateri kelima. Yang keenam, Hilda Asya sebagai pemateri keenam. Yang ketujuh, Isnawati sebagai pemateri ketujuh. Dan yang kedelapan, Sanisa Alawiyah sebagai pemateri kedelapan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Pancasila dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai pengertian Pancasila. Dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, dan kaidah baik moral maupun hukum dalam negara Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila yang demikian ini justru mewujudkan fungsinya yang pokok sebagai dasar negara Republik Indonesia yang dijabarkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pancasila merupakan sumber hukum dasar negara, baik yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar maupun tidak tertulis atau konversi. Perkenalkan, nama saya Arini Febrianti, saya dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah, negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau undang-undang dasar negara, pembagian kekuasaan, lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban warga negara, keadilan sosial dan lainnya diatur dalam suatu undang-undang dasar negara. Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam pembahasan ini, tidak dapat dilepaskan dengan eksistensi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan deklarasi bangsa dan negara Indonesia, yang memuat Pancasila sebagai dasar negara, tujuan negara, serta bentuk negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, pembukaan Undang-Undang 1945 dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki kedudukan sangat penting, karena merupakan suatu kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental dan berada pada hierarki tertib tertinggi di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Maulida Rahma. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya, yaitu tentang Pancasila dalam praktek ketatanegaraan. Pada bagian hukum dasar, terdapat dua hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis dan juga hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tertulis adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan juga tugas-tugas oleh suatu badan-badan pemerintahan dalam suatu negara dan juga menentukan cara kerja bagi badan-badan tersebut. Menurut pandangan lain, hukum dasar tertulis ini juga merupakan sekumpulan asas untuk menentukan pembagian kekuasaan pada badan legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif. Hukum dasar tertulis ini juga menetapkan bagaimana pusat-pusat kekuasaan bekerja sama dan berbaur satu sama lain. Kemudian ada juga hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis ini mempunyai sifat yaitu berulang kali terjadi dan sudah terpelihara pada saat penyelenggaraan negara. Kemudian, hukum dasar ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan diterima oleh seluruh masyarakat. Kemudian yang terakhir, hukum dasar ini adalah bersifat pelengkap sehingga melengkapi bagi hukum-hukum yang tidak terdapat pada Undang-Undang Dasar. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Nama saya Aprilia Ningsi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sifat-sifat Undang-Undang Dasar tahun 1945 ada 7.
Berikut isinya. Yang pertama, tertulis, artinya rumusan Undang-Undang Dasar itu pasti dan jelas. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga menjadi peraturan hukum tertinggi di negara Indonesia. Yang kedua, singkat. Isi dari Undang-Undang Dasar itu hanya berupa peraturan-peraturan pokok saja. Yang ketiga, supel, dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, universal, artinya berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik itu suku maupun agama yang berbeda. Yang kelima, rigid, artinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya dapat diubah dengan cara tertentu secara khusus serta istimewa. Baik, yang keenam, fleksibel, artinya Undang-Undang Dasar dapat mentoleransi suatu kejadian yang sedikit menyimpang namun masih wajar dan tidak membahayakan bagi masyarakat. Yang ketujuh, terbuka, artinya Undang-Undang Dasar dapat menerima suatu kebudayaan bangsa lain yang tidak menyimpang dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Putriana akan melanjutkan materi dari materi Amelia Ningki. Pendudukan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan MPR Nomor 3 Tahun 2000. Hukum terdiri dari 7 bagian, di antaranya 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. MPR. 3. Undang-Undang. 4. Perpu. 5. Peraturan Pemerintah. 6. Penetapan Presiden. 7. Peraturan daerah. Rincian ketentuan yang berkaitan dengan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 di antaranya 1. Kekuasaan di tangan rakyat. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Pembatasan kekuasaan. 4. Konteks pengambilan keputusan. 5. Konteks pengawasan. 6. Konteks partisipasi. Perkenalkan, nama saya Hirza Asya. 1. Kekuasaan di tangan rakyat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu di dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam negara pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi adalah rakyat dan realisasinya diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara. 2. Pembagian kekuasaan. Kekuasaan eksekutif didelegasikan oleh Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 Ayat 1. Kekuasaan yudikatif didelegasikan kepada Mahkamah Agung Pasal 24 Ayat 1. Kekuasaan legislatif didelegasikan kepada Presiden, DPR, dan DPD dalam Pasal 5 Ayat 1, Pasal 19, dan Pasal 22C. Kekuasaan pengawasan didelegasikan kepada DPR dalam Pasal 20 Ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen DPA dihapus. Hal ini berdasarkan kenyataan fungsi lembaga ini yang tidak jelas. Saya akan melanjutkan materi dari Hilda Asya tentang pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar 1945 mencakup periode kekuasaan, pengawasan kekuasaan, dan pertanggungjawaban kekuasaan. Dalam pasal 1 ayat 2 memuat kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan politik rakyat dilaksanakan lewat pemilu untuk membentuk MPR dan DPR setiap 5 tahun sekali. MPR memiliki kekuasaan melakukan perubahan UUD, melantik presiden dan wakil presiden, melakukan impeachment terhadap presiden jikalau melanggar konstitusi. Dalam pasal 20 ayat 1 memuat, DPR memiliki fungsi pengawasan, yang berarti melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dijalankan oleh presiden dalam jangka waktu 5 tahun.
rakyat kembali mengadakan pemilu setelah membentuk MPR dan DPR. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Samia Alawiyah akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Saudari Ismawati. Rincian ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat yaitu konsep pengambilan keputusan. Keputusan didasarkan pada suatu musyawarah sebagai asasnya. Artinya, segala keputusan yang diambil sejauh mungkin diusahakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, sesuai dengan pokok pikiran 3 penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, jika mufakat itu tidak tercapai, maka dimungkinkan pengambilan keputusan itu melalui suara terbanyak, sesuai dengan pasal 7B ayat 7. Yang kelima yaitu konsep pengawasan. Konsep tersebut dilakukan oleh seluruh warga negara sesuai dengan pasal 1 ayat 2 yang menyatakan kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Secara formal, ketatanegaraan pengawasan dilakukan oleh DPR sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang kedudukan DPR. Sekian hasil dari presentasi kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada penyampaian kata yang kurang tepat, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.